Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat ya. Kesempatan kali ini saya ingin coba berbagi hal yang ringan. Ini cukup ringan karena ndak materi tapi pengetahuan tentang kosakata dalam bahasa Inggris dan juga sedikit pronunciation ya. Kita kenal ada dua jenis English pada umumnya ya yang kita kenal, yaitu British English and American English. Padahal sebenarnya lebih dari dua sih. Ada yang bilang Canadian English, Australian, Malaysian, Singaporean. Tapi kali ini saya coba bagikan dua jenis British English and American English berhubungan dengan kosakata-kosakata yang berbeda. Mereka ini nyebutnya beda tapi sebenarnya benda yang dimaksud tuh sama. Oke, yang pertama ini ada, kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut tas apa ya ini ya? Tas jinjing. In British we call it handbag. Nah, ini tas kayak gitu. Kalau di British disebut handbag, kemudian American mereka nyebutnya purse. Itu bedanya ya. Tapi kalau dalam British yang berikut ini disebut purse. Sedangkan kalau American English mereka sebutnya wallet. Padahal kalau wallet ini, kalau American, kalau wallet itu ada juga jenis dompet untuk laki-laki, mereka juga sebutnya wallet. Tapi kalau purse itu adalah dompet untuk wanita atau perempuan. Next, ini yang biasanya dipakai bayi ya. Ini pampers kita sebutnya. Kalau British kita sebut nappy. Kalau American mereka sebut diaper. Nah, ini maknanya sama. Kalau di bahasa Indonesia kita sebutnya pampers. Berikutnya playgroup atau TK. Kalau di American mereka nyebutnya kindergarten. Tapi kalau British mereka sebutnya preschool atau playgroup. Itu sama. Ini dipakai untuk pelajar atau yang menulis dengan pensil. Kita biasanya hapus pakai. Kalau British mereka sebut rubber. Kalau American mereka sebut eraser, sama saja. Pada umumnya kita baik orang Indonesia atau dimanapun ya, atau orang Asia, kadang-kadang tidak konsisten. Ada yang kosakata yang kadang kita pakai American, kadang kita pakai British, tapi pada umumnya kita lebih mengenal American English daripada British English. Oke, next. Kalau bangunan ini untuk melanjutkan jenjang pendidikan kita setelah SMA, kalau di British semua sama, rata-rata disebut university. Kalau Amerika mereka sebut college. Ada beberapa negara yang membedakan ya konsep college ini. Kalau di American baik universitas maupun kampus atau tempat-tempat pendidikan yang itu bukan universitas kalau di Indonesia, tapi lembaga pendidikan yang atau memberikan sertifikat diploma misalnya, ini disebut college. Tapi kalau di British semuanya mereka sebut university. Ini yang biasanya ada di label-label makanan itu ya. Label-label makanan, kalau kita sebutnya expired date. Nah, kalau di British itu biasanya pakai best before. Kalau American best by. Tapi konsepnya sama ya. Ini expired date-nya. Pak polisi nih ya. Kalau di British mereka pakai police. Tapi kalau US, kalau American mereka pakai cops. Kemudian ini untuk usaha properti ya. Kita kalau di Indonesia juga mengenal ini dua istilah ini. Kalau di British kita kenal property. Tapi kalau di Amerika mereka biasa pakai real estate. Jadi mereka
Kalau bangunan-bangunan begini ada real estate agent atau property agent. Gitu. And then this is the last, yang terakhir, kalau kita menulis suatu alamat, biasanya kalau di Indonesia kita kenal kode pos ya, kode pos. Nah, ini sama juga kalau di British kita pakai postcode. Tapi kalau di US kita pakai zip code. Sama juga ini kode pos. Itu ya teman-teman, beberapa istilah, beberapa kosakata baru yang bisa jadi kita sudah kenal, sudah mengerti semua, tapi ternyata itu adalah perbedaan kosakata dengan makna yang sama antara British English and American English. Oke teman-teman, semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.